Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditrio Saputra, mahasiswa akuntansi Politeknik Negeri Padang. Eh, Berikut ini saya mencoba menjelaskan eh, terkait dengan financial modeling, di mana financial modeling ini merupakan tools yang digunakan untuk melihat performa perusahaan atau melihat memproyeksikan performa perusahaan dengan menggunakan data-data historis. Kita bisa lihat dari data laporan keuangan, laba rugi, neraca, dan proyeksi arus kas. Nah, kita langsung ke contoh kasus. Di sini sudah terdapat perusahaan Detrio Tbk. Di sini sudah ada income statement, kemudian balance sheet, kemudian untuk tahapan pertama di sini kita input, di sini kita ambil 2 tahun terakhir 20x1 dan 20x2. Untuk data historical ini kita input semua. Kemudian hal pertama yang perlu kita perhitungkan adalah balance sheet assumption. Jadi asumsi dari neraca itu harus kita hitung. Ada 3 asumsi yang diperlukan. Yang pertama, account receivable days, inventory days, dan account payable days. Account receivable days merupakan lamanya waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengubah piutang menjadi kas. Artinya semakin pendek waktu yang diperlukan perusahaan, maka menggambarkan kinerja yang baik perusahaan dalam hal penagihan piutang. Kemudian yang kedua, inventory days merupakan lama waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan mulai dari untuk mengubah dari persediaan menjadi kas, artinya penjualan. Dan kemudian yang terakhir, account payable days, waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan mulai dari pembelian hingga pelunasan utang. Nah, di sini kita lihat untuk account receivable days. Di sini rumusnya kita dapat menghitung revenue. Revenue itu kita cari pendapatan per hari dengan membagi 365. Kemudian akun receivable atau piutang yang di neraca kita bagi dengan pendapatan per hari, sehingga dapatlah hari yang dibutuhkan untuk merubah piutang menjadi kas. Di sini kita lihat untuk tahun 20x1 38, untuk tahun 20x2 36. Sehingga untuk tahun-tahun kedepannya kita lakukan proyeksi dengan average atau rata-rata dengan merata-ratakan hari yang dibutuhkan tadi 20x1 dan 20x2 dibagi 2, dapatlah 37. Kemudian untuk inventory days, di sini kita sama prosesnya, perhitungan, namun di sini yang kita bagi per hari bukan revenue tetapi harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan kita cari per hari, sehingga inventory yang ada di neraca tersebut kita bagi dengan HPP per hari, sehingga dapat hari yang dibutuhkan untuk merubah persediaan menjadi kas. Untuk tahun-tahun berikutnya 20x3 dan sampai dengan berikutnya itu sama, kita gunakan rumus average, kita rata-ratakan. Dan yang terakhir, yang ketiga, account payable days. Di sini rumusnya sama, yaitu mengacu pada harga pokok penjualan per hari sebagai pembagi dari akun payable atau utang yang ada di neraca, kita bagi dengan HPP per hari. Kemudian untuk tahun berikutnya, tahun 20x3, kita rata-ratakan. Kita cari rata-rata dari 2 tahun ini, dapatlah 32. Ini kita proyeksikan untuk tahun berikutnya dengan asumsi konstan. Kemudian langkah yang kedua yang perlu kita lakukan yaitu menyusun schedule untuk pelunasan utang. Di sini kita lihat terdapat utang
jangka panjang, kemudian ada yang utang jangka panjang yang jatuh tempo. Nah, kemudian untuk tahun 20X3 kita proyeksikan itu utang jangka panjang tahun terakhir atau 20X2 kita kurangi dengan utang jangka panjang yang jatuh tempo di tahun 20X3 atau 500, sehingga dapatlah utang jangka panjang. Sementara utang jangka panjang yang jatuh tempo tersebut sama dari tahun ke tahun, sama 500. Sehingga kalau kita lihat dari tahun ke tahun kita proyeksikan utang jangka panjang tersebut berkurang sebesar 500. Kemudian untuk interest rate ini kita asumsikan juga dengan asumsi konstan 8% untuk utang jangka panjang dan 5% untuk interest rate on line of credit. Sehingga di sini kita dapatkan beban bunga dari utang jangka panjang tersebut 380. Ini merupakan perkalian rata-rata dari utang yang tadi kita proyeksikan, kita rata-ratakan, kemudian kita kalikan dengan tarif bunga tersebut sesuai dengan yang sudah kita hitung. 8% untuk interest rate on long term debt, utang jangka panjang, dan line of credit. Sehingga untuk tahun berikutnya sama caranya, kita kalikan dengan tarif yang sudah kita proyeksikan. Kita rata-ratakan utangnya, kita kalikan dengan tarif yang sudah kita proyeksikan. Baik, itu yang tahapan kedua. Tahapan yang ketiga yaitu kita menyusun schedule untuk aset tetap, fixed asset, dengan memperhitungkan proyeksi dari depresiasi. Di sini kita lihat untuk tahun 20X1 dan 20X2 kita lihat berapa persentase depresiasinya. Presentasi merupakan kita lihat dari data historis, yaitu depresiasi kita bagi dengan pendapatan atau revenue. Di sini dapat kita lihat revenue-nya 74.452, sementara depresiasinya 2648. Nah, ini dapatkan 3,56 dan tahun 20X2 3,57. Sehingga untuk tahun 20X3 kita proyeksikan dengan merata-ratakan 2 tahun historis, kita rata-ratakan, dan ini merupakan proyeksi tahun-tahun ke depannya. Sehingga fixed asset yang pada neraca itu pada tahun 20X3 10.932 ini merupakan saldo terakhir saldo akhir di tahun 20X2. Kita tambah dengan beban yang dimodalkan atau capital expenditure 3.500. Kita asumsikan setiap tahunnya itu bertambah 500, sehingga kita lihat di sini kenaikannya dari tahun ke tahun 500 kenaikannya. Sehingga inilah yang kita proyeksikan untuk mendapatkan fixed asset tahun 20X3 sampai dengan 20X7 itu, yaitu fixed asset awal ditambahkan dengan capital expenditure, kemudian dikurangi dengan proyeksi depresiasi, sama halnya dengan tahun-tahun berikutnya, sehingga kita dapatkan inilah jumlah fixed asset untuk data yang kita proyeksikan.
Baik, langkah yang terakhir kita masuk kepada income statement. Nah, di sini kita lihat pada income statement ini kita memproyeksikan revenue, yaitu karena di tahun pertama tidak dapat kita lihat pertumbuhan dari presentasi pertumbuhannya, maka di tahun kedua, tahun 20X2 kita dapat pertumbuhannya itu 12,1%, sehingga dapat kita asumsikan dengan asumsi konstan kenaikan itu 10% atau pertumbuhannya 10% revenue. Kemudian untuk cost of goods sold atau HPP ini kita dapat melihat di sini terlihat bahwasanya memang revenue ini merupakan hal yang utama dalam hal financial modeling. Dia mempengaruhi akun-akun yang lain, sehingga ketika kita melihat HPP, cost of goods sold, di sini kita melihat presentasinya itu cost of goods sold ini kita bagi dengan revenue. Tahun 20X1 dapat 86,6, 20X2 86,9, sehingga jika kita rata-ratakan 2 tahun ini dapatlah 86,7. Dan inilah angka yang kita gunakan untuk tahun berikutnya. Kemudian begitu juga dengan laba kotor, gross profit. Gross profit tahun data historis kita bagi dengan revenue, dapatlah presentasi. Kemudian presentasi ini kita rata-ratakan, dan inilah yang kita proyeksikan untuk tahun-tahun berikutnya. Sama halnya dengan beban operasional juga begitu, mengacu kepada data revenue untuk mencari presentasinya. Kemudian income, pendapatan operasi tentunya gross profit kita kurangi dengan beban operasional. Kemudian di sini juga ada beban bunga, interest expense, kemudian laba sebelum pajak, kemudian beban pajak penghasilan. Di sini kita lihat data historis, sehingga net income-nya kita hitung dengan mengurangi atau dengan menghitung laba sebelum pajak dikurangi dengan beban pajak. Nah, dapatlah net income. Kemudian untuk tax rate di sini juga kita menggunakan asumsi berdasarkan hitungan presentasi atau asumsi beban pajak penghasilan itu 35% untuk tahun 20X3 sampai dengan 20X7. Kemudian di sini kita melakukan proyeksi atas pemindahan dari yang telah kita hitung sebelumnya, yaitu perhitungan depresiasi. Di sini data historis, kemudian untuk tahun 20X3 kita gunakan data yang untuk operating income kita ambil dari data yang di atas, yaitu data yang telah kita hitung dengan rumus tadi, yaitu gross profit dikurangi dengan operating expense. Ini kita tinggal pindahkan. Kemudian untuk depresiasi kita ambil dari apa yang sudah kita hitung tadi, yaitu depresiasi yang sebelumnya sudah kita lakukan perhitungan, yaitu perhitungan telah kita proyeksi dengan tarif 3,56%, sehingga depresiasi tahun 20X3-nya 3273. Nah, ini kita pindahkan ke income statement sehingga didapatkan EBITDA atau earning before interest, tax, depreciation and amortization. Dapatlah angka ini 7940. Untuk perhitungannya tahun-tahun setelahnya 20X4 sampai dengan 20X7 itu sama perhitungannya. Kemudian sebelum kita masuk ke balance sheet, kita bahas cash flow statement. Nah, di sini kita perlu membuat cash flow statement untuk
melihat perubahan atau pengaruh pada balance sheet. Nah, di sini kita ambil data net income yang pada income statement, kita pindahkan ke cash flow. Jadi ada tiga kelompok, tiga komponen yang kita perhitungkan dalam cash flow statement atau laporan arus kas. Yang pertama dari aktivitas operasi, kemudian yang kedua dari aktivitas investasi, dan ketiga dari aktivitas pendanaan. Untuk aktivitas operasional ini ada net income sebagai penambah kas, kemudian depresiasi juga menambah kas, kemudian account receivable ini merupakan pertumbuhan dari piutang. Kalau kita lihat ini kita kurangi dari piutang tahun sebelumnya dikurang piutang tahun ini. Kalau di sini kita lihat yaitu piutang 20x2 dikurang piutang atau account receivable 20x3, sehingga hasilnya di sini negatif karena piutangnya bertumbuh naik, sehingga ini mengurangi kas aktivitas operasi. Kemudian untuk inventory sama, persediaannya juga meningkat sehingga akan mengurangi cash flow pada operasi. Kemudian untuk account payable utang, di sini account payable kita lihat ini kita kurangi akun utang tahun 20x2 dikurangi dengan utang 20x3, sehingga kalau kita lihat utangnya bertumbuh. Nah, ini menambah arus kas dari aktivitas operasional. Karena utang berarti barang kita terima tapi uang belum kita keluarkan, artinya kita memiliki kas atau uang dalam bentuk barang. Kemudian selanjutnya kita dari aktivitas investasi, kita lihat di sini capital expenditure ini pada tahun 20x3 ini sudah kita lakukan perhitungan proyeksi yang sudah kita lakukan sebelumnya pada fixed asset schedule. Nah, ini merupakan asumsi yang telah kita sampaikan tadi. Kemudian cash flow dari aktivitas pendanaan. Nah, di sini ada revolving credit facility (LOC). Di sini ada hutang jangka panjang. Nah, ini pembayaran hutang jangka panjang, sehingganya ini mengurangi cash flow. Di sini ditulis minus. Kemudian kita lakukan perhitungan net cash flow. Net cash flow artinya tiga komponen tadi kita jumlahkan, kemudian kita di sini untuk kita tambahkan dengan saldo kas awal. Jadi saldo kas awal ini merupakan saldo kas dari tahun terakhir atau tahun 20x2 yang ini. Nah, ini 2000, ini merupakan tahun terakhir, jadi kita jadikan saldo awal di tahun ini. Nah, sehingga ending cash balance atau saldo kas akhir yaitu di tahun 20x3 itu 2000, dan di tahun-tahun berikutnya ada peningkatan. Sama halnya ada peningkatan dikarenakan ada pertumbuhan net cash flow. Baik, selanjutnya kita masuk ke balance sheet. Nah, di sini di balance sheet kita mulai dari kas, dari current asset, kas. Ini kas yang sudah berhasil kita proyeksikan tadi. Kita hasil dari cash flow statement tadi yang sudah kita hitung atau kita proyeksikan dari saldo kas akhir, laporan arus kas, tinggal kita pindahkan. Ini menjadi proyeksi untuk tahun berikutnya. Kemudian account receivable juga merupakan kita cari piutang ini kita proyeksikan dengan cara membagi revenue, mencari revenue per hari, yaitu revenue kita bagi 365 dan kita kalikan dengan
account receivable days yang sudah kita proyeksikan tadi. Kalau di sini bisa kita lihat revenue-nya itu 91.841, kita bagi dengan 365, kemudian kita kalikan dengan hari yang telah kita proyeksikan tadi di sini 38, sehingga kita dapat memproyeksi account receivable tahun 20X3. Dan sama halnya untuk tahun-tahun berikutnya, caranya sama, kita kalikan dengan apa yang telah kita proyeksikan tadi. Kemudian untuk inventory juga sama, namun bedanya di sini yang kita cari per hari adalah cost of goods sold atau HPP. Nah, di sini HPP kita bagi per hari, kemudian kita kalikan dengan proyeksi inventory days yang sudah kita proyeksikan tadi. Dapatlah di sini current assetnya 19. Sama juga halnya dengan prepaid expense. Di sini kita pakai angka tahun terakhir 20X2 dan kita samakan sampai dengan tahun-tahun belakangnya. Kemudian untuk fixed asset aset tetap yang tadi, yang net, yang sudah bersih, yang sudah kita hitung sebelumnya, tinggal kita pindahkan dari apa yang telah kita hitung tadi. Ini dia yang telah kita lakukan dengan memproyeksikan depresiasi, kemudian dapat angka ini, tinggal kita pindahkan ke fixed asset. Kemudian juga account payable sama, yaitu HPP, kita cari HPP per hari dan kita kalikan dengan account payable days yang telah kita proyeksikan. Nah, di sini HPP-nya 79634, kita bagi 365 hari dan kita kalikan dengan account payable days atau hari yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk merubah utang menjadi kas atau pembayaran utang. Baik, kemudian line of credit ini juga sudah dilakukan perhitungannya ada di debt schedule yang di bawah ini. Nah, ini merupakan perhitungan dari line of credit. Di sini kita cari dari saldo kas, saldo awal kas, kemudian kita tambah dengan free cash flow from aktivitas operasional. Nah, di sini kita lihat, di sini ada 5343, kita tambahkan dengan minus 3500. Kemudian kita tambahkan dengan free cash flow yang dari pendanaan, namun before LOC, before line of credit. Artinya di sini kita pakai hanya yang minus 500. Kemudian dikurangi dengan saldo kas minimum. Saldo kas minimum di sini kita buatkan 2000 sehingga total cash available di sini dapat kita lihat. Dan untuk line of credit di sini kita dapat melakukan perhitungan dengan rumus max sehingga dapat 32, dan untuk tahun berikutnya didapatkan not. Ini kita pindahkan ke balance sheet atau neraca kredit. Kemudian ini current maturities, ini utang jangka panjang yang jatuh tempo tadi, yaitu 500, semuanya sama 500. Kemudian kalau kita lihat utang jangka panjangnya karena jatuh temponya 500, sehingga setiap tahun itu ada berkurang dari tahun ke tahun sebesar 500. Kemudian common stock 15 tetap sama. Additional paid in capital modalisator juga sama, setiap tahunnya 5.000. Dan retained earning, laba ditahan. Nah, di sini kita lihat kita tambahkan antara retained earning atau laba ditahan tahun sebelumnya 20X2, kita tambahkan dengan income statement di tahun berjalan. Nah, di sini 11.287 kita tambahkan dengan 2764 sehingga dapatlah angkanya 14.051. Sama halnya untuk tahun berikutnya, yaitu laba ditahan tahun sebelumnya ditambahkan dengan income statement tahun berjalan sehingga dapatkan equity di sini. Dan
inilah balance sheet yang sudah kita proyeksikan. Jadi inilah bentuk financial modeling yang telah kita lakukan. Kita dapat melihat atau memproyeksikan performa kinerja perusahaan untuk tahun-tahun. Kalau di sini kita lihat 5 tahun ke depan. Jadi ya lebih bagus lagi kalau kita mau lebih sempurna dalam financial modeling, kita dapat membuatkan grafik sehingga dapat menggambarkan financial modeling atau performa lebih jelas. Barangkali cukup sekian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.